Tiga informasi penting kita sampaikan pada hari ini bagi pensiunan siap-siap mulai 1 Juli 2025 bakal ada peralihan pembayaran gaji pensiun dari mitra bayar. Kemudian yang kedua terkait dengan kenaikan gaji pensiun di tahun 2025. Berapa persen kenaikannya dan kapan mulai direalisasikan? Dan yang ketiga, pencairan pesangon pensiun hingga 1 miliar fully funded jadi idaman para pensiunan. Tiga informasi ini kita sampaikan dalam video kita pada hari ini. Mari kita simak di informasi pertama terkait dengan peralihan pembayaran gaji pensiunan. Bapak Ibu, mulai 1 Juli 2025 nanti, siap-siap bagi para pensiunan akan ada peralihan pembayaran gaji pensiun dari beberapa mitra bayar kepada Taspen untuk pembayaran gaji pensiun bulan Juli, tepatnya di bulan depan. Walaupun tidak semua bank yang akan mendapatkan peralihan, tetapi ada beberapa bank yang akan melakukan peralihan pembayaran ya, mulai dari Bank BTPN, kemudian Bank BWS untuk sementara ini. Jadi belum semua bank yang akan beralih dari bank yang ada saat ini kepada kantor pos. Tidak semua pensiunan ya. Hanya beberapa pensiunan yang mendapatkan pemberitahuan dari Taspen, yang mana pembayaran pensiunnya yang semulanya mungkin dari Bank BTPN dan BWS, baru-baru ini telah mendapatkan informasi bahwa akan ada peralihan pembayaran gaji pensiun yang mana dari bank tersebut kepada kantor pos mulai bulan depan. Kemudian, kenapa hal ini dilakukan oleh Taspen? Nah, ini informasi Taspen juga memastikan bahwa pembayaran gaji atau pemindahan pembayaran gaji ini dilakukan untuk memastikan kebenaran penerima pensiun. Apakah benar yang menerima pensiun itu orangnya ada atau tidak? Kemudian, yang kedua juga untuk mewaspadai penipuan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini banyak para pensiunan yang mendapatkan pemberitahuan untuk autentikasi, kemudian melakukan video call, melakukan pembaruan data melalui yang dihubungi melalui WhatsApp, dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya adalah pembobolan rekening Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan kehilangan ratusan juta rupiah. Nah, itu ya. Jadi untuk sementara saat ini hanya 2 bank saja yang akan beralih pembayarannya, jadi tidak melayani pensiun lagi ya untuk pembayaran pensiun, sekarang dialihkan ke kantor pos. Dan bagaimana dengan bank lain? Nanti kita nantikan informasi dari Taspen, apakah bank lain akan mengikuti atau tidak. Kita lanjut ke informasi selanjutnya terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Bapak Ibu, tentu kenaikan gaji ini masih menjadi tanda tanya bagi kita bersama. Apalagi sekarang sudah memasuki pertengahan tahun, yaitu di bulan Juni, dan sebentar lagi akan memasuki bulan Juli 2025. Sebelumnya ada isu terkait dengan kenaikan gaji yang menyatakan bahwa ada kenaikan gaji hingga 16% katanya. Atau ada juga yang mengatakan di atas 10%. Dan juga ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama, benarkah gaji PNS ini naik di tahun 2025? Termasuk juga kenaikan gaji bagi pensiunan, benarkah naik? Kalau kita berkaca pada tahun 2024 lalu, ketika gaji PNS mengalami kenaikan, gaji pensiunan pun ikut mengalami kenaikan. Makanya tidak heran ketika ada wacana kenaikan gaji bagi PNS, pensiunan pun berharap-harap akan kebagian kenaikan gaji ini. Sebelumnya, ada beberapa poin penting terkait dengan kenaikan gaji ini. Fakta-fakta terbaru ya. Yang pertama tentu Menpan RB mengatakan bahwa pihaknya belum pernah mendiskusikan kenaikan gaji PNS. Nah, ia menambahkan pihaknya perlu berdiskusi dengan Kemenq jika gaji PNS benar-benar akan dinaikkan. Kemudian saya belum pernah ada diskusi, nanti perlu ada diskusi dengan Kemenq. Jadi nggak bisa langsung tampak besarannya. Jadi menurut Menpan RB, dia belum pernah berdiskusi terkait dengan kenaikan gaji ini
dan ini perlu diskusi dengan Kemenkyu, dan untuk besaran kenaikan gaji belum bisa diungkapkannya. Tetapi Rini mengamini bahwa ada wacana gaji PNS naik, sebagaimana tertuang dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Meski begitu, persentase kenaikan gaji PNS dalam KEM PPKF itu belum ditetapkan. Nah, jadi walaupun sudah tercantum dalam KEM PPKF 2025, persentase kenaikan gaji belum ditetapkan. Apakah memang ada 16% kenaikannya, ataukah lebih ataukah kurang, ini belum ada. Pemerintah terakhir kali menaikkan gaji PNS pada Januari 2024, begitu juga dengan pensiunan, yang mana pada waktu itu gaji PNS itu telah naik 8% dan gaji pensiunan naik 12%. Gaji pokok PNS tertinggi saat ini berada di angka Rp6.373.200. Sedangkan gaji pokok pensiunan tertinggi saat ini mencapai Rp4.957.000. Itulah informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di 2025 ini. Kesimpulannya masih belum ada aturan terkait dengan kenaikan gaji ini. Sehingga kita untuk sementara masih menggunakan regulasi lama, yaitu di tahun 2024. Kita lanjut ke informasi ketiga, perubahan skema pensiun dari sistem PSU Go menjadi fully funded. Ini juga menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu hingga saat ini. Pemerintah memang berencana mengubah skema pensiunan dari sistem PSU Go menjadi fully funded. Tentunya langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pensiunan, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun melalui mekanisme iuran pasti. Bagaimana evaluasi skema PSU Go? Saat ini sistem pensiun PNS menggunakan mekanisme PSU Go, yang mana ada 2 poin utamanya. Yang pertama adalah sumber dana. Iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS yang dihimpun oleh PT Taspen dan disubsidi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Kemudian poin kedua adalah keterkaitan dengan keterbatasan sistem. Sistem ini kerap dinilai kurang memadai dalam memberikan pensiun layak, terutama dengan meningkatnya kebutuhan hidup para pensiunan. Pada tahun 2023 saja, belanja pensiun dalam APBN mencapai 156,4 triliun. Lebih tinggi dibandingkan alokasi belanja modal yang hanya 132,2 triliun. Ketimpangan ini menunjukkan pentingnya reformasi agar belanja pensiun tidak mengganggu pembiayaan program pembangunan lainnya. Kemudian, pemerintah berencana melakukan fully funded, yaitu iuran pasti dan kontribusi bersama. Ada 3 poin penting dalam fully funded ini. Yang pertama adalah iuran pasti. Persentase lebih tinggi dari total penghasilan PNS, bukan hanya dari gaji pokok saja. Kemudian kedua, terkait dengan kontribusi bersama, pemerintah sebagai pemberi kerja turut menyumbang iuran pensiun. Dan poin terkait dengan kesejahteraan pensiunan, dengan pengelolaan iuran ini, PNS dapat menerima dana pensiun yang signifikan, bahkan hingga 1 miliar, tergantung masa kerja dan gaji akhir. Rencana ini meniru skema yang sudah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Jepang dan Jerman. Lantas bagaimana dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikannya? Ada 4 poin penting. Yang pertama terkait dengan manfaat skema baru. Meningkatkan jumlah dana pensiun yang diterima PNS. Kemudian mengurangi ketergantungan pada APBN sehingga lebih berkelanjutan secara fiskal. Kemudian poin yang kedua adalah tentang tantangan implementasi. Terkait dengan pengelolaan dana, struktur anggaran, dan pengawasan yang ketat. Pengelolaan dana seperti kasus-kasus seperti Asabri dan Taspen menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola dana pensiun yang baik. Pemerintah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas agar dana tidak disalahgunakan. Terkait dengan struktur anggaran, kenaikan iuran pensiun berpotensi membebani APBN jika tidak diimbangi dengan efisiensi anggaran di sektor lain. Serta pengawasan ketat
diperlukan keterlibatan legislatif, auditor negara, dan publik untuk memastikan pengelolaan dana pensiun berjalan sesuai aturan. Kemudian poin ketiga terkait dengan pembelajaran dari kasus Asabri dan Taspen. Kejadian penyalahgunaan dana di Asabri yang merugikan negara hingga 23 triliun. Menegaskan pentingnya pengawasan ketat, pemerintah harus menerapkan best practice dalam pengelolaan investasi dana pensiun guna menghindari kerugian serupa. Dan bagaimana dengan target penerapan di tahun 2025? Nah, ini yang jadi nanti-nantikan. Jika tidak ada hambatan, regulasi dan teknis, skema fully funded direncanakan mulai berlaku pada 2025 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ini adalah bagian dari reformasi struktural di bidang pengelolaan SDM negara. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, baik selama masa kerja maupun setelah pensiun. Reformasi ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi PNS, tetapi juga mendukung stabilitas fiskal negara. Dan kapan mulai diberlakukan adalah kita harus bersabar menunggu aturannya terbit. Karena hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan implementasi atau penerapan fully funded di tahun 2025. Itulah informasi. Semoga bermanfaat. Nantikan info menarik lainnya.